pemirsa, selamat datang di Liputan Berita Terkini. Pada edisi kali ini, kami akan membahas fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu tawuran pelajar yang terjadi di beberapa titik di Kota Ambon. Tawuran antar pelajar ini tidak hanya meresahkan masyarakat sekitar, tetapi juga membahayakan keselamatan dari siswa itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut dari sudut pandang siswa dan aparat, kita langsung menuju reporter pertama yang sudah berada di lapangan. Baik, sekarang saya bersama seorang pelajar yang akan saya tanyakan mengenai fenomena tawuran antar pelajar. Kemudian, dengan siapa saya bicara? Baik, Brooklyn. Menurut Anda, apa yang biasanya memicu tawuran terjadi? Nah, tawuran itu bisa terjadi itu karena kesalahpahaman, perbedaan pendapat, dan juga kecemburuan antara satu dengan yang lain. Bagaimana dampaknya bagi siswa yang terlibat maupun tidak terlibat? Nah, dampaknya itu sebenarnya lebih mengarah ke negatif ya teman-teman, karena dari pihak yang terlibat itu mereka akan mencoreng yang lebih baik maupun segi fisik itu bisa terjadi seperti luka berat dan lain-lain. Kemudian sedangkan dengan masyarakat itu meskipun mereka tidak mengikuti tawuran tersebut, tapi mereka juga mendapati hal yang tidak enak, yaitu mereka masih terganggu dengan adanya tawuran. Baik, Robin, terima kasih atas waktunya. Mari kita kembali ke studio. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar langsung pendapat dari salah seorang siswa terkait dengan kasus fenomena tawuran ini. Bagaimana kemudian cara aparat menangani kasus ini? Kita akan mendengar langsung dari reporter 2 yang sedang bersama Satpol PP di salah satu lingkungan sekolah di Kota Ambon. Selamat sore studio dan pemirsa. Di sore hari ini saya akan mewawancarai Pak Satpol PP yang berada di sekolah kami untuk mengetahui bagaimana tingkat tawuran di dalam SMA Negeri 1 Ambon maupun yang terjadi di luar. Dengan Pak Satpol PP Pak Piris di sore hari ini, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Pak Satpol memantau dan menangani tawuran pelajar yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Atun sebagai Satpol PP, Atun juga punya tugas sebagai ketertiban umum dan ketentraman. Jadi kalau Atun sebagai Satpol PP melihat ada tawuran di luar sekolah, itu juga menjadi tanggung jawab Atun, karena Atun mentugaskan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman supaya semua itu akan berjalan dengan aman dan baik. Terus apakah Pak Dong bisa memantau bagaimana peluruhan yang terjadi atau kekurangan tentang tawuran yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar setelah kerjasama dengan SMA Negeri 1, Pak? Iya, dengan beberapa waktu ini kami memantau itu penurunannya sangat bagus dan tidak ada terjadi perkelahian atau tawuran di lingkungan SMA Negeri 1 Ambon. Yang terakhir, mungkin efek jerah apa yang Pak Dong akan berikan jika Pak terdapat siswa SMA 1 atau siswa SMA negeri lainnya melakukan tawuran, Pak? Itu kalau kita tangkap berarti langsung kita bawa ke sekolah yang asal mereka. Terus kasih bimbingan dari guru supaya mereka lebih tahu itu hal yang tidak boleh dilakukan sebagai pelajar, sebagai anak sekolah. Oke, terima kasih Pak. Sekian, saya kembalikan ke studio. Melalui wawancara yang telah reporter kami lakukan, dapat kita lihat bahwa permasalahan tawuran ini bukan hanya membahas permasalahan antar sekolah, melainkan permasalahan yang melibatkan faktor lingkungan dan juga kurangnya kontrol dari beberapa pihak tertentu. Upaya pencegahan tentu penting untuk dilakukan dan dapat dilakukan dari berbagai pihak, baik itu aparat keamanan,
keamanan, keluarga, maupun dari pihak sekolah, serta dari siswa yang terlibat itu sendiri. Semoga kedepannya permasalahan tawuran ini dapat diminimalkan. Saya Rahma Halfia Fizal Bahri, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan liputan berita terkini. Sampai jumpa.